Teknologi semakin maju, rasanya kalau nemu HP 1 jutaan, apalagi dari brand yang cukup terkenal, ngasih spek nggak kentang tuh kayak jarang nggak sih? Tapi tenang Price Bookmania, karena kali ini nih dia mau ngasih rekomendasi HP 1 jutaan terbaik dari Xiaomi. Dan yang bikin kaget nih, ternyata produk keluaran Poco yang terbaru juga ikutan di kelas entry level kali ini. Kira-kira apa sih produk terbarunya? Pantengin terus video ini ya. Untuk daftar yang pertama datang dari sub-brand Poco, yaitu Poco C40. Beneran merambah ke kelas entry level, nampaknya Poco C40 tidak memangsa pasar gaming. Karena dengan smartphone ini, doi nggak mengunggulkan performanya. Tapi tetap ada yang bisa dijagoin kok dari Poco C40 ini. Yang pertama, ada baterainya yang punya kapasitas 6000 mAh. Sebenarnya ini juga sama aja sih kayak Poco M3, hanya saja pada saat awal perilisannya, Poco M3 menyentuh di angka 2 jutaan. Berbeda dengan Poco C40 yang memang dari awal sudah ada di kelas entry level. Selanjutnya yang bikin dia agak sedikit kaget nih, ternyata layar dari smartphone ini sudah dilengkapi dengan Corning Gorilla Glass sehingga kalian gak usah takut layarnya baret atau retak. Coba buat jaga-jaga aja nih, dia menyarankan untuk tetap melapisi layarnya dengan tempered glass sebagai tindak preventif. Kalau kamu adalah pelajar yang gak mau ketinggalan zaman, bisa banget sikat Poco C40 jadi teman untuk belajar. Dan kalau ada di antara Price Mania yang jadi ojol nih, bisa juga andelin baterai 6000 mAh dari smartphone ini juga. Jadi nggak dikit-dikit ngecas lagi karena kelamaan dipakai di jalan. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Poco C40 ada di scene berikut. Di urutan kedua ada Poco M3. Kalau dibandingin dengan Redmi 10 sih, sebenarnya smartphone ini nggak yang baru banget ya, mengingat ia dirilis di akhir tahun 2020. Tapi kalau urusan bertanding soal spek yang dibawa, Poco M3 bisa banget unggul di beberapa bagian. Apalagi pihak Poco Indonesia mengklaim kalau smartphone ini dengan entry level killer. Kalau ngebandingin urusan baterai, Poco M3 bisa unggul dari Redmi 10 sih, karena kapasitas baterai yang disematkan dalam smartphone ini beneran yang jumbo banget, yaitu 6000 mAh. Untuk masalah screen on time, smartphone ini menyala hingga 12 jam 28 menit dengan melakukan pengecasan sebanyak 2 kali dalam sehari jika kamu aktif banget menggunakan smartphone-nya. Hal yang perlu diperhatikan dari baterainya adalah support fast charging-nya yang terbilang masih cukup kecil nih, yaitu 18 watt. Itu berarti untuk mengecas Poco M3 memakan waktu hingga 2,5 jam dari posisi 0% ke 100%. Untuk mengatasi durasi mengecas yang terbilang memakan waktu, kamu bisa mengecas tidak dalam kondisi baterai 0%. Untuk urusan performa mesin, nampaknya Poco M3 harus sedikit mundur dari Redmi 10 nih. Soalnya Poco M3 masih menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 662. Tapi nggak usah khawatir ya, karena dengan chipset ini kamu masih bisa bermain PUBG Mobile dan Free Fire yang terbilang cukup smooth. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Poco M3 ada di scene berikut. Masuk di urutan ketiga ada Redmi 10 2022. Jika kita lihat ke belakang, sebenarnya lini Redmi 10 series ini bukanlah yang terbaru dari Xiaomi. Mengingat untuk Redmi 10 regulernya sudah dirilis di tahun lalu. Sepertinya pihak Xiaomi membawa pembaruan untuk Redmi 10 2022. Jika kita bandingkan dengan Redmi 10 5G, untuk smartphone ini nih dia bisa bilang unggul untuk urusan desain kameranya. Redmi 10 2022 sudah menggunakan desain punch hole yang biasanya kamu bisa temuin di desain HP 2 jutaan ke atas nih. Sementara untuk Redmi 10 5G masih menggunakan desain berponi water drop. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat urusan desain itu subjektif, tapi untuk urusan kamera ini kayaknya punya prestasi sendiri nggak sih kalau udah punch hole? Untuk melengkapi desainnya, Redmi 10 2022 menyematkan kamera selfie yang beresolusi 8 megapiksel. Untuk hasilnya juga cukup menunjang banget kok buat kamu yang doyan selfie. Udah gitu kameranya juga sudah dilengkapi dengan AI Beautify yang bisa mempercantik hasil foto kamu. Kalau ngomongin urusan performa, nampaknya untuk kelas 1 jutaan smartphone ini juga bisa bersaing dengan HP kelas 2 jutaan. Pasalnya, mesin yang digunakan Redmi 10 2022 adalah MediaTek Helio G88 dan dilengkapi 2 pilihan varian RAM 4GB dan 6GB. Tapi nih Price Bookmania yang masih 1 jutaan itu untuk varian RAM 4GB-nya ya. Kalau kamu mau kepoin spesifikasi dan harga terupdate dari Redmi 10 2022 bisa ke scene berikut. Selanjutnya, sebelum masuk ke deretan terakhir nih, ada Redmi 9C.
Smartphone ini menurut Nidya akan kurang maksimal jika kalian gunakan untuk gaming yang berat seperti PUBG Mobile, apalagi Genshin Impact ya. Mengingat baik chipset dan varian RAM-nya yang masih terbilang standar banget untuk HP kelas 1 jutaan, yaitu MediaTek Helio G35 dan varian RAM 3GB dan 4GB. Maka dari itu, kamu yang emang kebutuhannya hanya untuk multitasking pekerjaan, atau kamu yang masih pelajar nih butuh smartphone yang bisa digunain untuk menunjang kebutuhan sekolah, Redmi 9C bisa banget jadi pilihan daily driver kamu. Kalau melihat dari desainnya, sama seperti Redmi 10 5G, masih menggunakan desain kamera yang berponi water drop. Kalau kamu nggak suka dengan penampilan ini, tenang aja Price Mania, karena kamu bisa mengaturnya untuk menghilangkan si poni ini supaya pengalaman bermultimedia kamu jadi makin nyaman. Tapi yang perlu diperhatikan adalah konsekuensi menyembunyikan poninya ini. Redmi 9C punya jidat yang terbilang cukup tebal. Di dalam poni water drop tersebut ada kamera selfie yang memiliki resolusi 5 megapiksel. Dengan resolusi ini rasanya mampu banget buat kamu pelajar yang suka disuruh on cam sama gurunya untuk absen, atau buat kamu yang doyannya multitasking dan butuh kamera untuk keperluan kerja. Redmi 9C juga masih menampung banget kok. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari smartphone ini bisa cek ke scene berikut. Ternyata selain produknya yang terbaru, Poco M3 juga udah mulai merambah ke kelas entry level ya guys. Berhubung itu produk lama, rasanya gengsi kita kayak masih belum terbayarkan gitu kalau nggak pakai yang baru. Sebelum ke deretan terakhir, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel YouTube Price Book dulu. Dan masuk ke deretan yang terakhir nih, ada Redmi 10C. Menjadi HP Xiaomi 1 jutaan terbaik, kamu bisa banget mempertimbangkan smartphone yang satu ini jadi daily driver. Selain karena masih fresh from the oven, HP 1 jutaan ini ternyata pakai chipset Qualcomm yang terbaru juga loh, yaitu Snapdragon 680. Dengan chipset ini, kalian bisa gaming satset dengan setting default pastinya. Terus nih, dengan baterainya yang cukup jumbo, bobotnya malah terbilang enteng banget, dan kalau digenggam nih, terasa solid. Tapi nggak usah berharap banget finishing kaca atau yang mewah gimana ya, karena Redmi 10C masih menggunakan material polikarbonat dengan finishing matte. Ya meskipun nggak terkesan mewah, tapi kesan simpelnya tuh dapet banget. Ngomongin desain, untuk di bagian belakang smartphone ini sudah menyematkan kamera 50 megapiksel juga yang mampu menangkap gambar yang jernih dan cukup terang jika di malam hari dengan keadaan low light. Ini berkat bukaan diafragmanya yang cukup besar untuk sensor utama kamera smartphone ini, yaitu f1.8. Namun perlu diperhatikan nih Price Mania, secara mode default, kamera utama Redmi 10C hanya menggunakan resolusi 12 megapiksel. Jika ingin mengaktifkan 50 megapikselnya, kalian harus membuka menu yang tersedia di dalam kameranya ya. Overall, untuk kualitas kameranya, Nidya bisa bilang kalau Redmi 10C bisa jadi salah satu yang terbaik di kelasnya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari smartphone ini ada di scene berikut. Sekalian Nidya izin pamit ya, ciao bila!